Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai itu pertemuan pertama di mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 mengenai konteks metode analisis dan desain sistem. Jadi mata kuliah analisis dan desain sistem informasi ini memang sebenarnya arahnya itu tujuannya supaya mahasiswa mampu dari mulai menganalisis, kemudian mendesain, sampai mengimplementasikannya, bahkan sampai melakukan pengujian dari sistem informasi itu tersebut. Mata kuliah pilihan ini merupakan ada di semester 7. Nanti ada beberapa bab kaitannya dengan mata kuliah analisis dan desain sistem informasi ini. Mulai dari yang pertama mengenai konteks ini, kemudian ada blok pembangunan sistem informasi, pengembangan sistem informasi, ada juga mata kuliah bagian dari manajemen proyek juga ada, kemudian ada juga mengenai metode-metode analisis sistem, mulai dari analisis sistem dan desain sistemnya. Ada teknik penemuan fakta dan penemuan persyaratan juga ada nanti pemodelan persyaratan sistem menggunakan use case, pemodelan dan analisis data, pemodelan proses, kemudian juga ada analisis kelayakan dari sebuah sistem. Kemudian ada beberapa mata subbab ya, beberapa subbab yang sebenarnya nanti juga akan diajarkan di analisis dan desain berorientasi objek ya. Supaya tidak overlap nanti saya tidak akan sampaikan di sini, nanti saya lebih condong pada nanti di dalam pemodelan proses menggunakan DFD. Karena di dalam pemodelan data menggunakan IRD itu sudah disampaikan di mata kuliah basis data. Dan yang terakhir nanti adalah desain antarmuka, baik input maupun output. Baik, untuk pertama kali di sini di bab pertama itu saya menggunakan buku dari System Analysis and Design Method. Ini buku yang sangat populer, karangan dari Wheaton dan Bentley ini. Ini adalah kalau di dalam dunia sistem informasi ini kitabnya ya. Selain itu silakan menggunakan buku-buku lain yang mungkin ada yang berbahasa Indonesia yang lebih mudah kita pahami, dan ada juga mungkin buku-buku yang lain. Sifatnya ini adalah penunjang ya buku ini ya. Tujuan dari bab pertama ini sebenarnya yang pertama nanti kita akan bisa mendefinisikan sistem informasi, kemudian ada jenis-jenis dari aplikasi sistem informasi. Itu ada 7 ya. Ada 7 tipe aplikasi ini, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis atau tipe-tipe stakeholder berbeda atau masing-masing yang menggunakan atau mengembangkan sistem informasi dan memberi contoh untuk setiap jenisnya nanti. Kemudian mendefinisikan peran unik ini ya, peran unik analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi, mengidentifikasikan keahlian-keahlian ya, keahlian-keahlian yang diperlukan untuk berfungsi baik sebagai analisis sistem informasi, menggambarkan driver bisnis saat ini yang mengendalikan bisnis saat ini yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, menggambarkan teknologi saat ini yang mengendalikan dan mempengaruhi pengembangan sistem informasi, dan yang terakhir itu membedakan antara atau menjelaskan secara terinci antara pendekatan air terjun atau waterfall ya. Nanti juga ada yang termasuk dalam proses simple untuk mendevelop sebuah sistem informasi. Untuk ini adalah gambar dari perspektif ya, atau gambaran dari perspektif stakeholder pada sistem informasi situ ya.
Jadi ada sistem informasi di dalamnya. Di sini ada beberapa sistem-sistem yang berkaitan dengan sistem informasi itu, atau bisa saja itu jenis-jenis sistem informasi yang ada di dalamnya ini ya. Jadi ada transaction process system, manajemen informasi sistem, dan seterusnya sampai office automation system. Di sebelah kanannya itu pemainnya atau penggunanya, nanti dari pemilik pengguna yang desain sampai yang membangun. Kemudian ini merupakan satu kesatuan dari sistem analis and project manager ya, the players. Kemudian ini prosesnya yang nanti akan mempengaruhi di sini ada inisialisasi, kemudian ada analis, ada desain, dan ada implementasi. Blok ini adalah merupakan project dan proses manajemen atau manajemen project dan proses. Ini proses di sini. Ini dipengaruhi atau dikendalikan nanti oleh business driver dan dikendalikan juga atau dipengaruhi oleh teknologi driver. Ini sistem informasi itu sendiri ya. Yang pertama di sini ada kerangka analisis dan desain sistem. Ya. Apa yang dimaksud sistem? Ya, mungkin dari sebagian dari mata kuliah yang sebelumnya sudah pernah menjelaskan. Pengertian dari sistem ini adalah sekelompok ya, atau grup ya, atau bisa juga dinamakan kelompok atau grup dari atau kelompok komponen ya, sekelompok komponen yang saling berrelasi dan berfungsi bersama untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Jadi di dalam pengertian sistem itu kaitannya dengan kumpulan atau kelompok komponen-komponen yang saling berinteraksi atau saling berrelasi ini ya. Kemudian information system atau sistem informasi itu sendiri adalah ini ya. Jadi adalah sebuah pengaturan atau penyusunan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung atau mensupport sebuah organisasi ya. Jadi kalau ada sebuah sistem informasi itu tidak hanya melulu sebuah sistem ya, tapi di situ ada people, ada orang, ada data, ada proses yang terjadi, dan ada teknologi informasi yang mendukungnya. Ya. Tujuannya apa? Di sini berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan output atau hasil keluaran informasi yang memang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Sistem informasi perpustakaan, jadi di situ ada pengolahan buku, pengolahan anggota, transaksi, dan sebagainya untuk mendukung dari kerja sebuah perpustakaan. Sistem informasi akademik, sistem informasi pengkajian, dan sistem informasi yang lain-lain ya. Sedangkan teknologi informasi itu sendiri atau information teknologi itu adalah sebuah istilah yang menggambarkan kombinasi teknologi komputer, perangkat keras dan lunak dengan teknologi ya. Jadi dengan teknologi komunikasi. Jadi ini adalah istilah yang menggambarkan kombinasi atau gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi atau komunikasi yang di dalamnya ada data, jaringan data maksudnya. Kemudian ada gambar dan suara. Jadi jaringan data, gambar, dan suara. Itu teknologi informasi sendiri. Jenis-jenis dari sistem informasi yang ada sekarang ini adalah yang pertama, ini adalah sistem pemrosesan transaksi ya. Sistem pemrosesan transaksi yang sebuah sistem informasi yang mengcapture dan memproses data transaksi bisnis ya. Kemudian ada manajemen information system atau SIM, biasanya kita sebut gitu ya, sistem informasi manajemen. Ini adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan untuk pelaporan berorientasi manajemen yang berdasarkan pemrosesan transaksi dan operasi organisasi.
Decision Support (DSS). Ini sistem pendukung keputusan. Ini adalah sebuah sistem informasi yang membantu mengidentifikasikan kesempatan pembuatan keputusan atau menyediakan informasi untuk membantu pembuatan keputusan. SPK ya, kalau dalam istilahnya sistem pendukung keputusan. Nanti ada mata kuliah tersendiri itu. Kemudian ada expert system, sistem pakar. Di sini ya. Ini sistem informasi yang mengcapture keahlian pekerja, keahlian seorang ahli, dan mensimulasikan keahlian tersebut pada keuntungan pada mereka yang bukan ahlinya. Artinya kita butuh capture dari ahli ya, dari pengetahuan seorang ahli, entah itu ahli di bidang pendidikan atau kesehatan atau mungkin yang lain. Nanti kemudian ada simulasi dari keahlian tersebut sehingga nanti menghasilkan suatu informasi atau knowledge atau pengetahuan yang berguna bagi kita yang bukan ahli. Sistem pakar. Bisa dicari contohnya nanti ya. Kemudian ada sistem komunikasi dan kolaborasi. Di sini ada sistem informasi yang memungkinkan komunikasi lebih efektif antara pekerja, partner, ya, rekan kerja, pelanggan, dan penyuplai untuk meningkatkan kemampuan mereka berkolaborasi. Ada yang berikutnya, ada terakhir, ini adalah sistem otomatisasi kantor. Adalah sebuah sistem informasi yang mendukung aktivitas kantor bisnis secara luas yang menyediakan aliran kerja yang diperbaiki di antara para pekerja. Itu adalah 7 jenis sistem informasi yang ada pada saat ini ya. Jadi ada beberapa, sebenarnya di dalam sebuah pembangunan sistem informasi nanti kita bisa dikategorikan sistem informasi yang bagian mana yang akan kita bangun. Apakah sistem informasi pendukung keputusan atau sistem informasi pakar atau mungkin hanya sistem informasi otomatis kantor ya. Stakeholder ini adalah disebut stakeholder system, pemain dalam permainan sistem ya. Artinya dia memang sangat berperan nanti stakeholder ini. Jadi para pemain dalam sistem informasi atau tim ya. Apa yang dimaksud stakeholder ini ya? Stakeholder adalah orang yang memiliki ketertarikan pada sistem informasi yang sudah ada atau ditawarkan. Stakeholder ini juga bisa termasuk pekerja teknis dan non teknis, bisa juga termasuk pekerja dalam dan luar. Ya, jadi dia memang tertarik pada sebuah sistem informasi yang sudah ada atau yang belum atau yang ditawarkan. Ya, ini biasanya para penyandang dana bisa dikatakan seperti itu ya. Stakeholder juga termasuk, bisa juga tidak hanya itu, tapi juga bisa bekerja teknis dan non teknis. Jadi yang terlibat maupun tidak terlibat, dalam dan luar, itu termasuk juga stakeholder. Ada istilah information worker, pekerja informasi. Di sini adalah orang yang pekerjaannya melibatkan pembuatan, pemrosesan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan penggunaan informasi. Sedangkan knowledge worker atau pekerja pengetahuan, pekerja yang tanggung jawabnya didasarkan pada pengetahuan yang terspesialisasikan. Beda ya dengan pekerja informasi saja yang hanya tugasnya membuat, mengkoleksi, memproses, dan mendistribusikan juga menggunakan informasi. Tapi kalau yang pekerja yang knowledge, pengerja pengetahuan ini adalah bagian dari pekerja informasi tersebut, tapi tanggung jawabnya itu pada pengetahuan yang terspesialisasikan. Pandangan atau perspektif di sebuah sistem informasi, pandangan stakeholder terutama ya, tadi sudah ada pandangan terhadap sistem informasi. Ini pandangan perspektif stakeholder pada sistem informasi. Di situ ada produk di bagian tengahnya. Jadi pandangan kalau sebagai sistem owner, sistem user, sistem designer, dan sistem builder. Nanti ya di sini ada beberapa, silakan ya.
Kemudian ada sistem owner, ya kita bahas satu persatu. Owner, pemilik ya, atau pengguna atau pemilik atau ya pemilik ya, owner ya. Jadi sistem owner atau pemilik sistem ini adalah sebuah sponsor sistem informasi dan advokat eksekutif yang biasanya bertanggung jawab atas pendanaan, proyek pengembangan, pengoperasian, dan perawatan sistem informasi. Sedangkan sistem user ini adalah pelanggan yang akan menggunakan, ini pengguna berarti kan. Ini adalah pelanggan yang akan menggunakan atau terpengaruh sistem informasi pada basis reguler. Dia mengcapture, mengvalidasikan, memasukkan, menanggapi, menyimpan, dan bertukar data dengan informasi. Di dalam internal system user ini, kalau tadi owner system, sekarang sistem owner maaf. Kalau sekarang sistem user pengguna, itu ada pengguna sistem internal yang pertama. Ini sama ya dengan yang tadi sudah dijelaskan. Karyawan-karyawannya yang bisnisnya memang dibangun untuk mereka. Jadi mayoritas pengguna sistem ini dalam yang internal ini, itu contohnya pekerja administrasi dan layanan. Jadi dia memang mengerjakan pemrosesan transaksi sehari-hari pada rata-rata bisnis. Nah, mereka memproses pemesanan, faktur, pembayaran, dan seterusnya. Ini yang internal ya, yang berada di kantor. Staf teknis dan profesional juga bisa dianggap pengguna sistem atau ya pengguna sistem internal yang mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi tinggi di situ ya. Ada juga supervisor ya. Supervisor, manajer menengah dan manajer eksekutif. Ini para pembuat keputusan ya. Sedangkan external system user atau pengguna sistem eksternal itu customer, pelanggan, supplier, pemasok, rekan kerja atau partner, kemudian ada employees atau karyawan yang bekerja di luar ya, secara remote maupun mobile ya. Jadi biasanya ini adalah sales representatif yang menghabiskan sebagian besarnya waktunya di luar ya. Atau juga sekarang ketika di musim pandemi ini banyak beberapa perusahaan yang mengizinkan para pekerja yang memang bisa bekerja dari rumah, WFH atau work from home, untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas ketika itu tidak terjadi pada era pandemi. Tapi kalau dalam era pandemi memang kita dianjurkan untuk bekerja dari rumah karena untuk memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19. Bisa dengan remote atau secara mobile ya. Pasti pekerja-pekerja ini membutuhkan akses ke sistem informasi yang sama seperti yang digunakan oleh pengguna internal. Ada istilah sistem designer dan sistem builder, perbedaannya apa? Desain dan membangun ya. Designer sistem dan builder atau pembangun sistem. Sistem designer atau designer sistem adalah spesialisasi teknologi sistem informasi yang sebenarnya dia menerjemahkan persyaratan bisnis pengguna atau kebutuhan ya, requirement ya, kebutuhan bisnis dari pengguna sistem itu. Jadi seorang desainer itu dia menerjemahkan apa-apa yang menjadi kebutuhan atau persyaratan bisnis pengguna sistem dan membatasi ke dalam atau dia membatasi dalam solusi teknis, ada batasan-batasannya. Kemudian dia mendesain database, input, output, ya, tampilan layar, maksudnya jaringannya dan perangkat lunak yang nantinya akan
memenuhi dari requirement atau persyaratan atau kebutuhan dari pengguna tersebut. Jadi dia hanya mendesain. Sedangkan sistem builder ini adalah spesialis teknik yang mengkonstruk atau membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi yang digenerate atau dihasilkan oleh tadi ini yang atas ini, sistem designer. Jadi dia hanya, kalau misalnya ini adalah arsitek sipil ya, ini teknik sipilnya atau arsiteknya, kemudian ini yang mewujudkan dari gambarnya itu ya. Analis sistem ya, atau sistem analis itu adalah spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan informasi atau teknologi informasi itu bisa mencapai kemajuan terbaik untuk bisnisnya. Jadi dia memang khusus untuk mempelajari atau menganalisa permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan dari organisasi untuk menentukan bagaimana nanti orang dan data, proses, dan teknologi informasi itu bisa mencapai kebutuhan kemajuan terbaik atau bisa mencapai hasil yang terbaik untuk bisnis itu sendiri atau untuk organisasi itu sendiri. Ada dua, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada programmer atau analis ya. Ada juga untuk bisnis analis ya. Jadi kalau programmer atau analis itu dia termasuk untuk bertanggung jawab pada baik untuk programmer komputer itu dan juga analis sistemnya. Tapi kalau yang bisnis analis dia hanya fokus pada aspek-aspek non teknis dari analisa sistem dan desain atau analisa dan desain sebuah sistem. Itu perbedaannya antara programmer dan bisnis analis ya. Tingkatan yang paling tinggi memang adalah seorang sistem analis yang paling sulit. Ya, setelah itu ada programmer, kemudian nanti operator. Analis sistem bisa disebut sebagai problem solver atau yang mengatasi permasalahan. Ya, jadi dia karena dengan adanya keahlian seorang analis sistem atau berdasarkan problem atau permasalahan yang perlu dipecahkan atau beri solusi ya, dalam arti problem itu bisa saja secara real atau secara nyata atau mungkin hanya antisipasi yang memang membutuhkan aksi untuk perbaikan ya. Kemudian ada peluang opportunities itu untuk mengimprove atau mengembangkan situasi berdasarkan dari komplain-komplain ya yang ada ya. Jadi kesempatan untuk memperbaiki situasi meskipun tidak ada keluhan ya, absence of complaint maksudnya ya. Kalau yang tadi sebelumnya itu nyata atau terantisipasi yang membutuhkan tindakan koreksi. Sedangkan yang terakhir problem yang diperbaiki itu dalam artian secara direktif atau petunjuk untuk mengubah situasi meskipun ada atau tidak ada orang yang mengeluh tentang situasi sekarang. Di mana analis sistem itu bekerja ya. Jadi analis sistem itu posisinya di mana kalau dalam organisasi di situ ya. Ada di beberapa ini ya. Jadi ada di beberapa poin-poin di sini ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi ini ada urutan executive management, kemudian ada system development, data management, network service, operation ya. Ada juga information system, ini satu kesatuan ini nanti.
Tapi posisinya dia ada di sini. Ya. Di sini, dan sini. Yang bagian yang mengkomput, menghitung, kemudian dia juga bagian yang sistem finansial, human resource itu juga bisa. Ya, ada banyak luas. Kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang analis sistem. Jadi ini kaitannya dengan mata kuliah ini. Jadi kalau Anda nanti memang mempelajari ini sampai tuntas atau dengan serius, Anda bisa menjadi seorang analis sistem ya. Jadi keahlian yang diperlukan oleh analis sistem itu ada beberapa, yaitu dia harus sadar ini ya, mengetahui pengetahuan teknologi informasi. Kemudian juga pengalaman dan keahlian pemrograman komputer juga ada. Pengetahuan umum proses dan terminologinya, bisnis itu juga sendiri. Kemudian ada juga keahlian dalam memecahkan masalah yang bersifat umum, keahlian komunikasi yang baik, keahlian relasi antar orang yang baik. Kemudian ini juga dia harus fleksibilitas dan adaptabilitas. Dan yang terakhir dia harus mempunyai karakter dan etika. Ya, tetap diperhitungkan ya, etika dan karakter. Seorang analis sistem juga bisa sebagai fasilitator ini ya. Dia bisa sebagai fasilitator ya, hanya sebagai fasilitator dari seorang user, dari pemilik sistem, dari database administrator, dari konsultan, dari yang mendesain, ahli desain interface, dari administrator jaringan, programmer aplikasi, dan vendor-vendor teknologi informasi. Juga ada beberapa komite-komite yang berbagai macam di sini ada. Ya. Ada 10 perintah dalam etika komputer itu ya. Ada 10 itu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ini sebenarnya kaitannya 10 perintah etika komputer. Ya. Yang pertama, janganlah engkau atau janganlah Anda menggunakan komputer untuk menyakiti sesamamu. Yang kedua, janganlah Anda mencampuri pekerjaan komputer sesama temanmu. Janganlah Anda menyusup file komputer. Janganlah Anda menggunakan komputer untuk mencuri. Janganlah Anda menggunakan komputer untuk memberi kesaksian palsu. Kemudian yang 6, janganlah ada padamu perangkat lunak yang belum dibayar atau engkau copy tanpa izin. Ya, bajakan berarti ini ya. Itu etika dari komputer. Yang ketujuh, janganlah engkau atau janganlah kamu menggunakan sumber daya komputer sesamamu tanpa izin atau kompensasi yang sesuai. Janganlah membajak hasil karya intelektual teman Anda. Kemudian yang kesembilan, tentang konsekuensi sosial program yang ditulis. Itu harus dipikirkan, atau sistem yang didesainkan juga harus dipikirkan. Yang 10 terakhir, gunakanlah komputer dalam cara-cara yang memastikan pertimbangan dan penghargaan kepada sesama manusia atau temannya. Stakeholder yang lain, ini ada ISP, External Service Provider, penyedia layanan eksternal, dan juga ada manajer project. Apa itu ISP atau Service Provider? External Service Provider itu bisa di dalamnya stakeholder yang termasuk ini adalah analis sistem, desainer sistem, atau pembangun sistem yang menjual keahlian dan pengalamannya ke bisnis lain untuk membantu bisnis tersebut, membeli, mengembangkan, dan mengintegrasikan solusi sistem informasi mereka. Dapat juga diafiliasikan dengan organisasi konsultan dan layanan. Jadi sedangkan project manager itu adalah profesional berpengalaman yang bertanggung jawab merencanakan, memonitor, dan mengontrol proyek dengan memperhatikan jadwal, anggaran, kemudian produk jadi,
kepuasan pelanggan, standar teknis, dan kualitas sistem. Ya, jadi mata kuliah bab 1 ini awal-awal aja, nanti yang akan kita pelajari ke depan atau ini adalah konteks dari metode analisis dan desain sistem. Business driver atau bisnis yang mengendalikan sistem informasi masa kini. Ada globalisasi ekonomi, kemudian ada e-commerce dan e-business, security, keamanan, dan privasi, kolaborasi dan rekanan, pengetahuan, manajemen aset pengetahuan, kemudian perbaikan berkesinambungan dan manajemen kualitas total. Juga ada desain ulang proses bisnis. Ya, nanti sesuaikan dengan global dari ekonomi itu untuk yang pertama. Jadi dia kalau global ekonomi berarti kaitannya dengan market, ya, dengan market. Jadi ada market internasional yang berkembang, ya, sehingga mengglobal, ya. Kemudian ada kompetitor internasional juga yang baru, ini juga mempengaruhi. Akibatnya apa? Impact-nya atau berakibat kepada apa? Sistem informasi itu membutuhkan support atau dukungan bahasa yang lebih dari satu ini, ya. Multiple. Kemudian ada pertukaran, juga ada currency, rupiah atau mungkin mata uang, ada culture bisnis, ya. Membutuhkan konsolidasi dan data internasional. Kemudian ada juga kesempatan, bukan kesempatan, ya. Jadi dibutuhkan pemain, demand, ya. Dibutuhkan pemain yang dapat berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan manajemen dan penggunaan yang berbeda. Yang tentu saja bahasanya itu juga berbeda, ya. Ya, jadi ini sangat sekarang kebutuhan akan orang yang menguasai bahasa asing itu sangat dibutuhkan, ya. E-commerce dan e-business. Bedanya apa? E-commerce dan bisnis. Kalau e-commerce itu pembelian dan penjualan barang dan layanan dengan menggunakan internet, e-commerce, electronic commerce. Sedangkan e-business itu penggunaan internet untuk melaksanakan dan mendukung aktivitas bisnis sehari-hari. Tipe-tipe atau jenis-jenis dari e-commerce dan e-business ada B2C, B2B, atau mungkin marketing, itu juga bisa pemasaran image, ya. Karena B2B atau B2C itu bisnis ke konsumen, B2B bisnis ke bisnis. Apa pengaruhnya terhadap sistem informasi? Di situ ada pengaruhnya tentu saja persaingan nanti, ya. Atau ada beberapa sistem informasi yang memang didesain untuk internet, memang ini suatu keharusan, ya. Kemudian ada juga sejak adanya software yang dari sisi klien, yang hanya dari sisi klien, yaitu web browser, pilihan OS dari klien menjadi penting, ya. Ini contoh e-commerce, ya. Webnya adalah Storefront, Barnes and Noble. Ini juga, ya. Sekarang kita menuju ke keamanan dan privasi. Jadi keamanan sendiri itu bagaimana nanti bisnis akan berkembang atau melanjutkan atau berkelanjutan, ya. Mengembangkan kesadaran itu, ya, akan isu dari keamanan, ya. Bagaimana bisnis itu akan berlangsung pada kejadian pelanggaran hukum, ya, breach security itu, ya. Kemudian atau bencana, disaster, kejadian apapun yang menyebabkan gangguan pada aktivitas bisnis. Jadi bagaimana nanti juga pelindungan bisnis itu termasuk aset digital dari ancaman luar. Privasinya atau privasinya itu permintaan konsumen ini, ya. Itu untuk transaksi e-commerce privasi, jadi sangat privasi, ya. Kemudian ada
kebutuhan dengan pemerintah. Akibatnya diperlukan sebuah kontrol, security dan privasi yang kuat ya, yang kuat. Kolaborasi dan partnership juga sekarang juga sudah mulai ada pengaruh di dalam sistem informasi, karena di dalamnya nanti akan membutuhkan ini ya, keamanan atau akses internal, kemudian ada juga untuk mendapatkan data di antara sistem informasi yang berbeda ini. Jadi kita sekarang kolaborasi sebenarnya lebih tepatnya, bukan saling bersaing, karena ini akan lebih cepat memajukan usaha. Knowledge asset pengetahuan atau knowledge asset management atau manajemen aset pengetahuan ya. Data itu apa sih sebenarnya? Data ini aja pertanyaan yang sangat sederhana tapi sering ditanyakan ketika nanti mungkin Anda ketemu dengan orang lain atau mungkin ketika ujian tugas akhir ya. Data adalah fakta mentah mengenai orang, tempat, kejadian dan hal-hal lain yang penting dalam organisasi. Sedangkan informasi adalah, jadi data itu fakta mentah mengenai orang, tempat, kejadian dan hal-hal yang penting dalam organisasi. Kalau informasi itu data yang telah diproses dan diorganisasi ulang menjadi bentuk yang berarti. Sudah dibaca ya. Jadi informasi itu dibentuk dari kombinasi data yang diharapkan memiliki arti ke penerimanya itu. Pengetahuan sekarang apa itu pengetahuan? Data dan informasi yang disaring lebih jauh berdasarkan fakta, kebenaran, kepercayaan, penilaian, pengalaman dan keahlian si penerima. Idealnya informasi mengarah ke kebijaksanaan nanti ya, sebenarnya ini ya. Knowledge asset management atau manajemen aset pengetahuan itu mengenai data, informasi dan pengetahuan sebagai sumber daya yang sangat penting ya, sangat kritikal ini ya, sangat penting ini ya. Juga dia bagaimana nanti organisasi mengelola dan membagi pengetahuannya untuk keuntungan kompetitif, dan nanti bagaimana data dan informasi itu dapat dibuat dan dikembangkan menjadi knowledge. Masih lanjutannya dengan tadi improvement dan total quality ya. Jadi selain manajemen akses ini masih ada business process, ada continuous process improvement dan total quality management. Ini saya skip aja. Nah, yang terakhir di sini ada business process redesign. Jadi beberapa hal yang mengendalikan atau mempengaruhi sistem informasi, salah satunya ini ya, BPR, business process redesign atau desain ulang proses bisnis. Itu mempelajari, menganalisa dan mendesain ulang proses bisnis mendasar untuk mengurangi biaya dan atau memperbaiki pertambahan nilai pada bisnis. Substansial perubahannya. Kalau yang tadi sebelumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh atau yang mempengaruhi ya tadi ya, mempengaruhi ya bisnis untuk sistem informasi masa kini. Sedang ini sekarang adalah teknologi yang mempengaruhi untuk sistem informasi saat ini. Network dan internet, mobile dan wireless teknologi, objek teknologi, kolaborasi dan enterprise application. Satu-satu kita bahas lagi. Ini jaringan pasti dibutuhkan. Ya, di situ ada beberapa teknologi jaringan. Nanti bisa dicek sendiri. Mobile dan wireless teknologi juga tidak dimungkin lagi. Sudah zaman smartphone, wireless juga ada. Kemudian teknologi dari objek itu sendiri ada OOP, Object Oriented Programming. Sekarang kita sudah banyak menggunakan itu ya. Kemudian ada Object Oriented Analysis and Design, ada Agile Development ya, development atau pengembangan yang sangat lincah. Teknologi kolaboratif ini nanti juga dia sebenarnya memperkuat atau meningkatkan komunikasi interpersonal dan teamwork melalui email, instant messaging, groupware, dan workflow. Enterprise aplikasi atau aplikasi enterprise ini adalah juga termasuk teknologi yang mempengaruhi sistem informasi. Secara virtual, organisasi membutuhkan beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi enterprise. Ya. Dan ada sistem integrasi, ya.
proses membangun sistem informasi yang ke dalam komponen-komponen atau sistem informasi yang termasuk build up, custom build, hardware dan networking. Ini adalah sistem integrasi. Enterprise application gambarannya seperti ini. Integrasi aplikasi sederhana. Bukan aplikasi untuk mendukung aliran data dan informasi di antara aplikasi-aplikasi tersebut. Sama ya berarti ya. IRP ini adalah tadi ya. Software aplikasi yang secara penuh mengintegrasikan antara sistem informasi dan tadi IRP ya. Ini IRP itu berarti perangkat lunak yang mengintegrasikan secara penuh sistem informasi yang mencakup sebagian besar atau semua fungsi bisnis inti dan mendasar. Supply chain management, rantai pasok ya, manajemen rantai pasok ya. Jadi supply chain management juga termasuk dalam teknologi yang mempengaruhi sistem informasi. Aplikasi perangkat lunak yang mengoptimalkan proses bisnis untuk memperoleh bahan-bahan mentah melalui distribusi pokok yang telah selesai dengan mengintegrasikan secara langsung sistem informasi logistik organisasi dengan penyuplai dan distributornya. Ada ya, teknologi AI2, Manogistics, SAP dan STT. Gambarnya seperti ini, supply chain dari petani, kemudian diproses foodnya, ya, kemudian dikemas, diantar ke beberapa pusat distribusi, dikemas lagi atau diantar lagi di beberapa tempat yang langsung membutuhkan, misalnya restoran. CRM, Customer Relationship Management, ini juga sekarang sedang digalakkan. Jadi bagaimana bisa membangun komunikasi dengan customer, dengan pelanggan. Salah satunya mungkin dengan memberikan yang namanya CRM ini ya. Di CRM ini aplikasi perangkat lunak yang menyediakan pelanggan dengan akses ke proses bisnis dari permintaan awal, from initial, ya, permintaan awal, melalui layanan dan dukungan penjualan pasca penjualan ya. SAP yang terkenal, Siebel, Amdoc dan sebagainya. EI, Enterprise Application Integration. Ini proses dan teknologi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi untuk mendukung aliran data dan informasi di antara aplikasi tersebut. Middleware, software atau perangkat lunak yang biasanya dibeli untuk digunakan menerjemahkan dan merutekan data di antara aplikasi-aplikasi yang berbeda. Gambaran dari AI atau integrasi aplikasi ya, integrasi aplikasi enterprise di situ seperti ini. Proses development system, proses pengembangan sistem ini juga penting. Nanti apa itu proses pengembangan sistem? Kalau Anda sudah mengenal beberapa yang mempengaruhi sistem informasi, sekarang kita menuju ke pengembangan sistem. Apa yang dimaksud proses pengembangan sistem? Itu satu set aktivitas, metode, praktek terbaik siap dikirimkan dan peralatan yang terotomatisasi yang digunakan stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Pendekatannya ada beberapa langkah-langkah pendekatannya, yaitu yang pertama menganalisa atau mengidentifikasikan permasalahan. Setelah itu menganalisa dan memahami permasalahan. Yang kedua, nomor 3 itu mengidentifikasikan persyaratan dan harapan solusi. Nomor 4 mengidentifikasikan solusi alternatif dan memilih tindakan terbaik. Yang kelima mendesain solusi yang dipilih, mengimplementasikan solusi yang dipilih, kemudian mengevaluasi hasil. Jika masalah tidak terpecahkan, maka kembali ke langkah 1 gitu ya, atau 2 seperlunya itu ya. Proses development system ini dalam tadi ditabelkan itu yang tadi termasuk mengidentifikasikan masalah, itu termasuk sistem inisiasi ya, atau permulaan sistem.
Kemudian analisis sistem itu termasuk tadi ada menganalisis dan mengidentifikasikan, desain itu mendesain aplikasi, implementasi sistem, mengimplementasikan solusi ya yang dipilih, dan seterusnya tadi. Sama. Gambarannya ini adalah pengembangan sistem dan pemecahan masalah. Yang pertama, overview. Kita coba cek satu persatu. Inisiasi atau ini adalah permulaan sistem. Sistem initiation, perencanaan awal untuk sebuah project untuk mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal. Itu penting sekali. Kemudian dari menuju ke analisis sistem, itu di situ studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem tadi sudah, ini sekarang ke desain sistem. Desain sistem itu spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. File implementasi sistem itu konstruksi, instalasi, pengujian, atau pengiriman sistem ke dalam produksi. Kita nanti juga akan mempelajari yang namanya project management atau manajemen project nanti itu ya. Apa itu manajemen project, nanti kita akan pelajari proses berikutnya. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan bisa ditulis di forum diskusi dan forum chat yang ada di e-learning. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.